Selamat sore, saudara-saudari. Sampai hari ini, kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Jadi, meskipun kita sudah melakukan aktivitas di luar rumah kembali, diharapkan jangan sampai melupakan atau meremehkan protokol kesehatan yang setiap hari sudah diingatkan. Kita semua sedang menghadapi sebuah krisis kesehatan yang kemudian berdampak ke ekonomi. Namun, kondisi ini tidak hanya dialami oleh negara kita, juga tapi dialami oleh 215 negara yang mengalami hal yang sama. Seperti yang telah diutarakan oleh Presiden Joko Widodo di sela-sela kunjungannya ke Jawa Timur kemarin, peran aktif masyarakat sangat diperlukan saat ini. Selain kerjasama dan sinergi yang baik antar manajemen wilayah, kekompakan sangat diperlukan. Dr. Michael Ryan dari WHO, Executive Director untuk Emergency, mengatakan di konferensi pers beberapa hari yang lalu bahwa virus ini hanya bisa dikalahkan apabila masyarakat saling bahu-membahu, saling mengingatkan, dan sama-sama menganggap bahwa pandemi ini adalah sesuatu yang serius. Para kepala daerah dari provinsi yang berhasil menekan angka penularan menyatakan bahwa masyarakatlah yang jadi pahlawan mereka. Aceh, Gorontalo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Kota Tegal, Kabupaten Sleman hanyalah sebagian dari seluruh puluhan provinsi dan juga kota yang berhasil menekan pertumbuhan angka positif COVID-19. Saya pribadi dan seluruh jajaran gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di pusat maupun daerah mengajak seluruh tokoh masyarakat, termasuk para pemimpin daerah, pejabat publik, politisi, para tokoh agama, influencer, menjadi tauladan dan mengajak masyarakat menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Sains sudah membuktikan bahwa jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir dapat memutus rantai penularan virus corona ini. Tapi, tanpa pelaksanaan yang baik dan benar dan kompak, ya tidak ada gunanya. Maka kita harus bersama-sama sekaligus pada saat yang bersamaan menerapkan protokol kesehatan. Karena sebenarnya protokol kesehatan ini mudah dilaksanakan apabila kita tidak sendirian melaksanakannya. Pastikan kita benar-benar berjarak 1-2 meter dari orang lain. Dan orang yang dekat dengan kita juga harus melakukan hal yang sama. Gunakan masker di ruang publik. Jangan hanya 1-2 orang saja, semua orang di ruangan tersebut harus memakainya. Tentunya sesuai dengan panduan yang baik dan benar. Kalau sebanyak 70% penduduk belum mau menggunakan masker, maka kita tidak akan berhasil memutus penularan COVID-19 ini. Maka, saya ulangi kembali apa yang Pak Yuri sampaikan kemarin. Bahwa bila dalam interaksi 2 orang yang menggunakan masker hanya 1 orang, resiko penularan dari orang sakit tersebut akan semakin tinggi, bisa mencapai 70%. Tapi apabila keduanya menggunakan masker, maka bisa turun drastis hingga 1,5% saja. Kita semua harus disiplin menggunakan masker di tempat umum atau ketika berinteraksi dengan orang lain. Kemudian jangan lupa, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, agar kita semua terlindungi. Ribuan kuman mati dengan mencuci tangan selama 20 detik dengan langkah-langkah yang tepat. Masyarakat di DKI Jakarta dan Jawa Timur, ada di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Surabaya dan sekitarnya, pasti bisa memperlihatkan kepada kita semua bahwa bangsa Indonesia kepahlawanan mereka. Kita punya modal yang luar biasa. 30.000 relawan sudah bergabung di gugus tugas nasional. 15.000 mahasiswa bergabung menjadi relawan di bawah Kemendikbud. Lebih dari 1,7 juta relawan desa bertugas di lebih dari 50.000 desa dan kampung tangguh, termasuk di Malang dan Surabaya, Jawa Timur. Ingat, prajurit TNI dan Polri juga senantiasa setia jadi patriot bangsa. Organisasi agama, NU, Muhammadiyah, pimpinan KWI, PGI, GPIB, masyarakat Konghucu, Walubi, PHDI, perguruan tinggi dan para ilmuwan selalu bersama-sama memastikan kita semua kompak. Kita Indonesia dikenal kuat, gotong royongnya, solidaritasnya. Bahkan tahun 2017, Lembaga Gallup menyatakan orang Indonesia adalah yang paling banyak menghabiskan waktu di kegiatan amal. Itu survei mereka dilakukan di 146 negara. Dan di tahun 2018, Charities Aid Foundation menyatakan bahwa orang Indonesia adalah warga yang sering memberi dan baik hati. Dan orang Indonesia diakui sebagai salah satu warga yang patriotis.
cinta tanah air dan bangsa. Saudara-saudari, bagi kelompok masyarakat yang sudah berhasil menekan angka penularan, pertahankan prestasi dan kesehatan masyarakat. Itu artinya saudara-saudari siap memasuki masyarakat yang produktif dan aman COVID-19. Dan berikan semangat kepada saudara-saudari kita yang masih berjuang, karena keberhasilan Anda dapat menginspirasi wilayah lain. Maka dari itu, mari kita lawan bersama, tetap bersatu sebagai satu Indonesia. Saat bersama, kita pasti bisa. Salam sehat dari saya.